Selamat siang. Jadi kapan pertanyaan masyarakat terutama pelaku pariwisata, pemilik hotel, restoran, bar, pub, karaoke dan berbagai elemen kepariwisataan berharap satu pertanyaan, kapan sih Bali open border secara internasional? Nah, ini yang belum bisa dijawab secara resmi oleh pemerintah melalui satu regulasi. Kita melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentu sangat kita apresiasi dan hargai. Seperti misalnya keinginan Pak Gubernur dan jajaran untuk membuat free COVID corridor untuk kawasan Sanur, Nusa Dua, dan Ubud. Meskipun itu kita pandang sebagai sebuah upaya yang baik, tapi kita masih melihat upaya itu masih belum menyangkut kawasan-kawasan yang destinasi primer. Seperti misalnya Kuta, Legian, Seminyak kok tidak masuk dalam FCC. Sehingga kita berharap kawasan kita juga di FCC oleh pemerintah. Nah, jadi FCC ini kita sebenarnya tidak ingin parsial seperti Sanur, Nusa Dua, dan Ubud saja. Ini kan masih ada kawasan bandara dan sekitarnya. Demikian juga kita berharap Bali ini tetap sebagai sesuai dengan visi Satkerti Loka Bali, yaitu One Island, One Management. Nah, itu yang belum kita bisa lihat agar Bali ini di FCC whole Pulau Bali. Sama halnya dengan Singapura. Singapura itu kan satu pulau, lebih luas dari Bali lagi sedikit. Jumlah penduduknya 5 juta, kita Bali jumlah penduduknya 4 juta. Jadi Singapura itu kan di FCC satu pulau. Jadi kita berharap Bali ini, karena kita semua daerah di Bali ini kan semuanya destinasi pariwisata. Karena kalau kita bicara pariwisata, kita kan tidak bicara hanya hotel dan restoran seperti yang ada di Bali Selatan. Kita bicara destinasi. Destinasi itu terdiri dari ya ada akomodasi, ada atraksi, ada transportasi, kemudian ada juga natural, ada juga culture gitu. Banyak hal yang berkait antara satu dengan lain atau kita kenal dalam pariwisata itu adalah pariwisata dan derivatifnya, termasuk petani itu termasuk pariwisata karena pemandangan yang indah itu kan dirawat oleh petani kita. Nah, jadi sekarang keinginan kita adalah kapan sih Bali ini bisa open border secara internasional? Kita menjadi iri ketika menonton Piala Eropa. Piala Eropa 2020 ini bisa dilihat pertandingan antara Portugal dengan Prancis. Jumlah yang nonton itu sampai 60.000 berdesak-desakan dan sepertinya tidak ada persoalan di Eropa. Dan fakta yang kita lihat setelah berjalan beberapa minggu Piala Eropa, tidak ada yang menyebut klaster Piala Eropa sebagai penyebab terjadinya atau pemicu timbulnya terkonfirmasi positif di kawasan Eropa. Oleh karena itu, kita melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuka border Bali ini kan sudah jelas. Yang pertama sudah dilakukan FCC, Free COVID Corridor, Sanur, Nusa Dua, Ubud, Bandara, dan sekitarnya. Yang kedua, pelaku usaha pariwisata dan akomodasi ini sudah dilakukan verifikasi yang dilanjutkan dengan sertifikasi CHSE. Keempat, itu kan sudah dilakukan vaksinasi secara masif. Bahkan kita di wilayah Kelurahan Legian ini sudah 94% warga masyarakat dan pelaku usaha sudah divaksinasi. Kemudian yang kelima, prokes juga sudah ditetapkan secara ketat. Kita adalah juga anggota Satgas Covid di Desa Adat Legian. Kita sudah melakukan kegiatan rahasia prokes setiap saat, setiap detik, setiap malam, bahkan 24 jam bersama Satgas Linmas Kelurahan. Artinya kita sangat siap sekali kalau pariwisata secara internasional dibuka atau open border. Cuman masalahnya kita sadar bahwa peningkatan kasus Covid yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya lebih karena kasus Covid PPDN atau perjalanan dalam negeri. Jadi pelaku perjalanan dalam negeri dibuktikan dengan hari ini saja kita tracing dan menemukan kurang lebih ada 4 PPDN yang menginap di hotel yang ternyata adalah bukan warga kita. Nah, oleh karena itu untuk bisa open border kita berharap tidak wacana saja, kita berharap ada regulasi yang memayungi. Seperti contoh, saat ini kan kita melihat ada satu regulasi yang menghambat dibukanya pariwisata secara internasional. Misalnya regulasi Permenkumham nomor 11 tahun 2020 yang sudah dirubah menjadi Permenkumham nomor 26 tahun 2020 yang isinya bahwa pelarangan sementara warga negara asing masuk ke Indonesia kemudian dirubah menjadi pengenaan visa kepada warga negara yang masuk Indonesia. Yang kedua, masih ada regulasi yang menghambat dibukanya Bandara Internasional Ngurah Rai. Yakni regulasi SR 0304 dari Dirjen Kementerian Kesehatan yang isinya bahwa bandara yang dibuka untuk PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri hanya 4, yakni Bandara Kuala Namu, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Samratulangi. Bandara Ngurah Rai tidak termasuk di dalamnya, padahal kalau kita bicara kesiapan Bandara Ngurah Rai sangat siap untuk dibuka secara internasional. Masalahnya seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri Parekraf yang menyatakan Bali perlu hati-hati. Kita setuju Bali perlu hati-hati, tetapi kita ingin dibuatkan skema dan time schedule serta regulasi yang memayungi kapan pariwisata kita dibuka. Misalnya
ada relaksasi tentang Permenkumham 26 tahun 2020 dan SR Dirjen Kemenkes nomor 0304/1084 ini. Misalnya ada regulasi yang menyatakan keputusan bersama, misalnya Satgas Covid Nasional, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Parekraf, kemudian Kementerian Pemulihan Ekonomi Nasional, kemudian Kementerian Kemaritiman dan Investasi membuat surat keputusan bersama bahwa Bali akan buka border secara internasional. Itu yang belum ada, sehingga kita masih uncertain ya, masih ragu-ragu melihat keputusan Pak Menteri yang menyatakan bahwa Bali akan buka bulan Juli, tapi kita masih ragu tentang hal itu. Oleh karena itu, kita tetap berharap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa Bali ditunda dibukanya ke kuartal ketiga. Kuartal ketiga berarti kan bulan September dan seterusnya. Kita ingin ada skema atau time schedule yang pasti kapan kita bisa buka border. Kalau sampai akhir Desember ini kita tidak bisa buka border, bisa dibayangkan bahwa kehidupan pariwisata kita yang mati suri ini adalah pemantik pertumbuhan perekonomian kita. Kita tahu pertumbuhan ekonomi makro kita sudah minus 12,3%, artinya tidak ada pertumbuhan. Masyarakat yang hidup di destinasi pariwisata seperti Kuta, Legian, Seminyak, Jimaran, Pecatu dan sekitarnya, ini mereka sudah terasa kelaparan, mereka sudah mati suri, mereka sudah seperti kerakat tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Oleh karena itu kita berharap sesuai penyampaian Pak Presiden, kita tidak lockdown, kita dilakukan PPKM. Yang paling produktif ini PPKM. Kita berharap ekonomi bisa jalan, penanggulangan COVID ini bisa jalan. Nah, oleh karena itu, agar dua-duanya ini jalan, ya kita minta dilakukan segera dibuka border internasional menuju Bali. Terus pertanyaannya, wisatawan mana yang akan masuk Bali sementara negara lain juga lockdown? Ingat, lockdown itu kan berarti lockdown itu ke dalam. Berarti kalau keluar kan masih bisa. Kita melihat secara statistik, jumlah wisatawan terbesar Bali di tahun 2018-2019 adalah Australia. Nah, Australia itu kurang lebih menyumbang 1 juta wisatawan setiap tahun ke Bali. Sekarang kita lihat, wisatawan siapa sih yang masuk ke Bali kalau Bali dibuka sementara negara lain masih lockdown? Australia masih lockdown, negara-negara lain masih lockdown. Kita melihat secara statistik, kurang lebih ada 450.000 wisatawan Australia dan ekspatriat yang tertahan di beberapa negara, seperti misalnya di Thailand, Malaysia, Hong Kong, termasuk China, Korea Selatan, Jepang, Myanmar. Ini masih ada wisatawan Australia yang berharap mereka kembali ke negaranya, karena Australia masih lockdown sampai tahun 2022. Mereka ingin transit dulu di Bali untuk menikmati masanya di Bali sebelum mereka ke Australia, karena relatif jarak dari Bali ke Australia itu lebih dekat. Kemudian bagaimana dengan daya belinya? Ini kan kita tahu Australia lockdown, setiap keluarga itu kan mendapat tanggungan kurang lebih 29 juta per kakak. Nah, ini kan mereka masih memiliki kekuatan daya beli. Oleh karena itu, jika bandara-bandara open border, kita yakini wisatawan Australia yang tertahan di beberapa negara yang saya sebutkan tadi akan transit dulu ke Bali, tentu dengan prokes yang sangat ketat. Kemudian inilah yang kita harapkan bisa menjadi pemantik perekonomian masyarakat kita yang mati. Yang mati itu sebenarnya siapa sih sekarang dengan pariwisata ini? Orang banyak ngomong, hotel tutup, restoran tutup. Yang paling parah sebenarnya pelaku pariwisata derivatif dari pariwisata itu sendiri, seperti sopir, guide freelance, sopir freelance, supplier, kemudian pedagang keliling, pedagang kecil, pedagang pasar seni, sampai kepada petani dan pelaku budaya, para penari yang selama ini hidup dari sektor pariwisata. Intinya kita di Bali, pariwisata ini telah memultiplier semua sektor kehidupan kita dan dan menghasilkan trickle down effect yang luas. Oleh karena itu yang perlu sekarang dibantu adalah pelaku usaha pariwisata di tingkat mikro yang saya sebutkan tadi, para supplier, para sopir freelance, para guide freelance, pekerja pariwisata yang dirumahkan, kemudian para petani, pedagang keliling, pedagang pasar seni, pedagang kacung. Inilah yang merana sebenarnya sekarang, termasuk petani. Karena petani kita disadari atau tidak, proses produksinya sangat menjadi daya tarik. Contoh, petani kita merawat alam, terjadilah alam yang indah. Itu disebut pariwisata juga, dan dia adalah bagian dari kepariwisataan kita. Patut kita bantu. Oleh karena itu, kita berharap ada stimulus yang bisa diluncurkan kembali kepada masyarakat marginal kita yang terdampak langsung. Stimulus pertama yang diluncurkan kemarin oleh Kementerian
pariwisata dan ekonomi kreatif lewat Pak Wisnu Tama yang besarnya 1,1 triliun, yang Kabupaten Badung mendapat terbesar 840 miliar. Saya kira itu tidak tepat arah, tidak tepat sasaran, karena yang mendapatkan adalah pelaku hotel, pelaku restoran yang memiliki TDUP, yang notabene dia adalah investor yang memiliki kemampuan dana cadangan sedemikian rupa. Sementara masyarakat yang tidak memiliki TDUP atau tanda daftar usaha pariwisata, mereka tidak dapat. Mereka hanya mengantongi SKTU, seperti misalnya kegiatan atraksi kopi luwak, kegiatan drivers, kegiatan para guide. Mereka kan tidak memiliki TDUP. Nah, oleh karena itu kita berharap pelaku pariwisata marginal seperti pemilik pensiun, penginapan, hostel, motel, guest house, inn, dan sebagainya, inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah melalui stimulus yang diberikan melalui Kementerian Kepariwisataan, sehingga jeritan masyarakat terbawah yang saat ini sangat berat. Makanya efek dari pandemi ini kan terlihat, banyak pedagang bermobil, banyak buka angkringan karena memang tidak ada jalan lain. Nah, inilah yang menjadi persoalan sekarang. Bagi saya harus ada akselerasi untuk membuka border internasional Bali. Hanya dengan begitu akan ada pertumbuhan ekonomi yang bisa menuju ke titik nol dulu sebelum kita bicara titik minus ini. Kita sangat berharap, saya sebagai pelaku pariwisata dan juga pengamat pariwisata melihat kesiapan Bali untuk dibuka secara internasional sangat siap. Sekali lagi saya katakan, ada 4 minimal parameter. Yang pertama adalah verifikasi. Semua pelaku usaha di Kabupaten Badung khususnya sudah diverifikasi. Kedua, sertifikasi. Mereka sudah mendapatkan sertifikasi CASE. Ketiga, vaksinasi. Contoh, kita di sini sudah hampir 94% tervaksinasi penduduk dan pelaku usaha. Yang keempat adalah prokes. Pengetatan prokes, para pelaku usaha kan tidak ingin usahanya jatuh, sehingga prokes mereka lakukan dengan baik, benar, termasuk ada inovasi di dalamnya. Oleh karena itu, Bali sangat siap untuk dibuka, dan kita berharap kebijakan dari pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Jokowi agar ada kebijakan yang mampu merelaksasi regulasi dan membuat regulasi baru tentang open border Bali, karena hanya dengan begitu pertumbuhan ekonomi Bali akan bisa bertumbuh kembali.